Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari kelompok 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon ternak ruminansia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel ataupun antar kelompok sel. Hormon sangat mempengaruhi buat reproduksi ternak ruminansia jantan maupun betina. Ini merupakan siklus reproduksi ruminansia jantan. Pertama-tama, ternak jantan akan menerima rangsangan yang berupa pendengaran, penciuman, penglihatan maupun perabaan, dan diterima oleh hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH. Dan GnRH ini akan dibawa ke hipofisa dan selanjutnya akan dibawa ke ademohipofisa. Ademohipofisa akan mensekresikan LH dan FSH. LH akan menstimulus sel Leydig yang akan mensekresikan hormon testosteron. Yang testosteron ini berfungsi untuk menghasilkan seks sekunder pada ternak dan libido pada ternak. Dan testosteron ini akan fungsi juga untuk membantu proses spermatogenesis. FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli akan mensekresikan nutrisi untuk sperma pada proses spermatogenesis. Tubulus seminiferus adalah tempat untuk proses spermatogenesis. Ini merupakan siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Seperti ternak ruminansia jantan, pada awalnya ternak akan menerima rangsangan dan akan diterima oleh hipotalamus dan akan mensekresikan GnRH dan akan dilanjutkan ke hipofisa. Hipofisa terdiri dari dua bagian, yang pertama adenohipofisa dan kedua neurohipofisa. Jika ternak birahi, maka akan dilanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Pada hormon FSH akan merangsang pertumbuhan folikel, yang salah satunya folikel de Graaff. Folikel de Graaff akan mensekresikan hormon estrogen yang akan menyebabkan ternak birahi. Jika ternak birahi dan dikawinkan, hormon LH akan menekan ovarium dan ovum melepas dari ovarium itu yang disebut proses ovulasi. Folikel yang ditinggal oleh ovum tadi disebut CL dan mensekresikan hormon progesteron yang akan menjaga kebuntingan. Jika tidak bunting, maka CL akan mengalami lisis. Saat partus, jumlah estrogen meningkat tajam, sedangkan progesteron menurun tajam. Pada saat estrogen meningkat tajam dan progesteron menurun tajam, maka terjadilah proses kontraksi pada otot-otot vagina. Terdapat juga hormon oksitosin yang berperan untuk merangsang kontraksi pada otot uterus. Hormon relaksin dan estrogen saat jumlah progesteron menurun juga berkaitan dengan hormon prostaglandin. Fungsi dari hormon relaksin adalah untuk memberikan efek relaksasi pada pangkal paha dan serviks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Albani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan hormon reproduksi dari unggas betina. Hormon reproduksi itu dimulai dari rangsangan. Rangsangan dapat berasal dari penglihatan, pendengaran, penciuman maupun perabaan. Setelah melalui rangsangan, lalu menuju hipotalamus. Di hipotalamus itu akan mengaktifkan GnRH. GnRH sendiri akan mensekresikan hipofisa. Hipofisa itu dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa itu akan mensekresikan hormon FSH, LTH, dan LH. Hormon FSH itu akan menstimulus ovarium, sehingga ovarium akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur, sedangkan hormon progesteron memiliki fungsi untuk menjaga keamanan saluran sel telur. LTH sendiri memiliki fungsi untuk agar ayam mempunyai sifat mengeram. LH memiliki fungsi untuk ovulasi atau pembentukan yolk.
Sedangkan hipofisa akan mensekresikan oksitosin. Oksitosin memiliki fungsi untuk pengeluaran sel telur pada unggas betina. Selanjutnya kita akan membahas hormon reproduksi dari unggas jantan. Hormon reproduksi dari unggas jantan dimulai dari rangsangan. Rangsangan dapat berupa penglihatan, pendengaran, peraba, maupun penciuman. Kemudian rangsangan akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan mengaktifkan GnRH. GnRH ini akan mensekresikan hipofisa. Di mana dari bagian dari hipofisa yaitu adenohipofisa akan mensekresikan dua hormon yaitu LH dan FSH. Hormon LH akan mengaktifkan sel Leydig. Kemudian sel Leydig akan mensekresikan hormon testosteron. Yang kedua yaitu FSH. FSH akan mengaktifkan sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli dari unggas jantan memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi pada spermatogenesis. Sedangkan tubulus seminiferus memiliki fungsi untuk spermatogenesis. Di mana spermatogenesis ini dibantu oleh hormon testosteron. Sekian, terima kasih.